Tahukah Anda, anemia bukan sekedar kurang darah. Kondisi ini bisa membuat tubuh cepat lelah, pusing, dan menurunkan kualitas hidup. Kabar baiknya, selain obat medis, ada herbal tradisional yang dapat membantu sebagai pendukung terapi anemia. Mari kita kenali cara aman memanfaatkannya. Apa sih obat herbal itu? Obat herbal adalah obat alami dari tubuhan yang memberikan manfaat kesehatan. Biasanya berasal dari berbagai bagian tanaman seperti akar, daun, buah, herba, kulit batang, dan batang. Nah, jenis-jenis dari obat herbal sendiri terdiri dari jamu, OHT, dan fitofarmaka. Nah, jika mendapat efek samping dari obat herbal, maka segera laporkan ke BPOM karena memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, bukti ilmiah beberapa obat herbal masih belum cukup. Kedua, dapat mengungkapkan penyimpangan yang terjadi. Dan yang ketiga, melindungi pengguna dari efek samping yang harusnya dapat dihindari. Pilih obat herbal aman dengan checklist. Yang pertama, cek kemasan. Segelnya tidak rusak, kemasannya tidak rusak, dan penandanya bisa terbaca. Kedua, cek label. Pastikan produk tertera dengan nama obat, kandungan, dosis, dan lain sebagainya. Cek juga izin edar, karena dapat dicek mudah di aplikasi BPOM Mobile. Dan yang terakhir adalah cek kadaluarsa. Pastikan produk tidak melewati tanggal kadaluarsa untuk mendapatkan efek obat yang optimal dan aman. Nah, cek izin edar obat herbal menggunakan aplikasi BPOM dapat dilakukan dengan cara mendownload aplikasinya terlebih dahulu, kemudian cek barcode yang tertera pada obat herbal, kemudian cek klik scan barcode pada aplikasi, dan produknya akan dikenali oleh aplikasi dan akan memunculkan detail produk. Mari kita kenali apa itu penyakit anemia. Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin sehingga oksigen tidak dapat didistribusikan secara optimal ke seluruh tubuh. Nah, apa saja sih gejala umum dari anemia? Yang pertama, lemas dan pucat. Kedua, pusing. Ketiga, jantung berdebar. Keempat, mudah lelah. Nah, bagaimana cara mencegah anemia ini? Yang pertama, kita dapat menerapkan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, kita dapat mengonsumsi tablet tambah darah sebagai suplemen gizi. Yang ketiga, kita dapat melakukan fortifikasi. Dan yang keempat, dapat melakukan pengobatan penyakit penyebab. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengenal apa itu obat herbal dan apa itu penyakit anemia. Selanjutnya, kita akan mengenal tanaman-tanaman herbal yang dapat digunakan sebagai terapi suportif penyakit anemia. Apa saja sih tanaman itu? Yang pertama, ada daun kelor. Dengan cara dapat merebus beberapa lembar daun segar selama 6-8 menit, kemudian diminum sebagai teh 1-2 kali per hari atau ditambahkan ke sayur bening atau smoothie. Yang kedua, ada daun katuk. Dapat direbus atau dikukus dan dikonsumsi 1-2 genggam per hari sebagai sayur. Dan yang ketiga, ada kunyit. Dikonsumsi dengan cara merebus kunyit segar selama 10-15 menit dan kemudian airnya dapat diminum hangat 1-2 gelas per hari dan bisa juga ditambahkan madu atau gula aren. Adapun tanaman-tanaman lainnya seperti temulawak, jahe merah, buah hawthorn, bunga rosella, biji ginkgo, dan mengkudu. Adapun contoh produk herbal yang dapat digunakan sebagai suportif penyakit anemia dari sido muncul, ada juga dari daun katuk, dari temulawak, jahe merah, dan hawthorn. Dan kata-kata untuk hari ini, ilmu bukan hanya untuk dipelajari, tapi untuk dibagikan. Dan kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh masyarakat. Melalui kegiatan ini, semoga sinergi antara ilmu dan kearifan lokal dapat menjadi pondasi kuat dalam mendampingi penanganan anemia. Sekian, terima kasih.